Karena kalau kita melihat bahwa dalam rantai pasok ya, ini juga harus merupakan strategi kita ya dalam menyalurkan atau mendistribusikan barang dari pabrik misalkan menuju ke customer-nya. Ini harus kita rancang jaringannya. Supaya apa? Tentu kita menginginkan cost yang seminimal mungkin ya. Nah, kan kalau kita berbicaranya kemarin apakah mau melakukan strateginya ini responsif atau mau misalkan strateginya efisiensi. Kalau kita ingin mengambil bahwa strategi kita ke depannya responsif, tentu kita akan membangun gudang di mana-mana, ya. Karena dengan membangun gudang di mana-mana, customer itu bisa langsung mendapatkan kebutuhannya sesuai dengan yang diharapkan. Nah, tapi dari sisi manufaktur, kan ini mesti diperhatikan. Dengan membangun gudang, itu dia harus keluar biaya. Maka di sini harus ada membandingkan kira-kira mana yang lebih murah, kan gitu ya. Kalau kita berbicaranya efisien, berarti bagaimana kita membangun gudang itu cukup satu saja gitu. Karena dengan membangun cabang-cabang, nanti malah menjadi tidak efisien, kan ini ya. Ada dua hal yang berbeda ya, mau di sisi mana nih strategi rantai pasok kita nanti, gitu ya. Nah, pada dasarnya dalam jaringan rantai pasok ini berdasarkan beberapa keputusan strategis. Kita berbicara waktu itu di strategi rantai pasok. Yang pertama ini kan keputusan lokasi ya. Kira-kira mau di mana sih kita membangun pabrik misalkan ya, atau mau di mana sih kita membangun jaringan gitu ya, jaringan untuk misalkan mengirimkan saluran distribusinya, kan harus kita perhatikan. Kalau dia produknya jasa, tentu dia akan mendekati kepada customer kan gitu ya, dan strateginya responsif, dia akan membangun gudangnya ataupun saluran distribusinya itu ya di tempat dengan dekat dengan pelanggan, kemudian juga misalkan dia di daerah yang teknologinya misalkan yang sudah bagus gitu ya. Kenapa? Karena di sini kan kita ingin responsif gitu ya. Kita ingin responsif, berarti kebutuhan customer itu semuanya kita bisa realisasikan gitu ya. Tapi kalau kita berbicaranya kita mau efisien. Oke, kalau efisien berarti bagaimana kita membangun gudang ini mencari tenaga kerjanya yang murah saja gitu. Yang murah, kemudian tempatkanlah pabrik itu dekat dengan supplier. Kan itu strategi-strategi yang kalau kita menganutnya kepada efisien dengan menganut kepada responsif. Nah, di sini dalam menentukan jaringan tadi ya, jaringan supply chain, berarti pertama kita akan melihat dari keputusan strategis ini adalah terkait lokasi fasilitasnya, ya, fasilitas produksi ataupun gudang. Kira-kira mau ditempatkan di mana? Kedua, keputusan outsourcing. Apakah barang itu mau kita buat sendiri atau barang itu kita alihkan kepada pihak ketiga? Atau layanan jasanya misalkan. Layanan jasanya itu gudang itu mau kita kelola sendiri, berarti kita harus membangun gudang, atau udah aja subkon aja lah kita ganti misalkan, maksudnya kita akan simpan barang-barang kita ini di pihak ketiga, apakah di perusahaan logistik, di Agility, di DHL, atau di mana ya, yang memang sekiranya nanti bisa lebih murah gitu ya, karena kita tidak lagi membayar fixed cost-nya, tapi variable cost saja, berapa unit barang yang disimpan di perusahaan logistik tersebut. Yang ketiganya adalah keputusan tentang aliran produk atau barang pada fasilitas-fasilitas fisik. Di sini keputusannya didasari dengan beberapa pertimbangan. Contoh misalkan, saya membangun pabrik, investor akan membangun pabrik. Pabriknya mau di mana didirikannya? Mau di Ukraina saat ini? Kan nggak mungkin ya, posisi saat ini sedang perang. Kita mau invest di sana, mau membangun, yang ada hancur. Nggak dapat nanti keuntungan. Atau misalkan saya mau membangun tadi Astra mau membangun misalkan pabrik di Indonesia, tapi ternyata Indonesia saat ini sedang mengalami misalkan pemilihan presiden. Oh, politik lagi kacau nih. Kan orang juga akan memilih ya,
mungkin saya nggak akan buka dulu lah di Indonesia sampai dengan keamanan dan situasi politiknya ini mulai stabil, perekonomiannya juga mulai stabil, baru kita akan bangun gudangnya di Indonesia. Nah, ini berarti jaringan rantai pasok ini akan sangat berpengaruh terhadap keputusan strategis tadi, lokasinya ya, lokasi fasilitasnya, kemudian keputusan apakah outsource atau tidak, dan juga terkait dengan pertimbangan lainnya ya, ekonomi, sosial, keamanan, politik, dan lain-lain. Nah, ketika kita akan membangun suatu gudang, itu ataupun saluran distribusi tentu selalu terjadi trade-off. Trade-off-nya itu gini, apakah kita memang membangun gudang nih baiknya? Atau memang udah bolak-balik aja lah transportasi, lebih murah mana sih? Nah, ini yang harus kita pertimbangkan. Ya, orang supply chain management itu harus melakukan perhitungan dulu, tidak seenaknya aja, udah bangun aja di sana, gudang lagi, bangun lagi gudang, ya enggak. Mereka akan melihat dari strategis ya, dari rencana strategis mereka. Apalagi yang namanya membangun gudang gitu ya, membangun fasilitas, itu biasanya masuk dalam jangka panjang. Nah, jadi pertimbangannya itu membuat jaringan rantai pasok ya, ini dari sisi strategi supply chain memang sangat menentukan sekali efektif tidaknya ya, efektif tidaknya bahwa konfigurasi atau rantai pasok ini memang dibangun. Nah, sebagai contoh nih, perusahaan yang ingin responsif, tentu dia berpikirnya dibangun gudang di mana-mana, dibangun saluran distribusi di mana-mana. Tapi kalau kita ingin efisien, ya, strategi kita adalah efisien, tentunya fasilitas kita nanti cukup saja membuat tersentralisasi saja gudangnya, gitu ya. Tidak usah membangun di beberapa cabang. Contoh misalkan tahun 2012 saya punya proyek dengan PDAM Kota Bandung. PDAM Kota Bandung itu dia mengeluarkan produk dulu itu galon dengan merek Hanaang dan Watermed. Nah, saya diminta untuk melakukan penelitian apakah gudang itu cukup hanya ada di pabriknya sendiri, yaitu di daerah Lembang, di Bandung, di mana saat ini permintaan itu tidak hanya di daerah Bandung saja, dia sudah menyebar ke daerah selatan, ada di Sumedang, kemudian ada di Majalengka, ada di Kuningan, terus ke daerah selatan itu mereka sudah banyak yang menggunakan air galon tersebut. Nah, kemudian saya menghitung biaya dengan membangun satu gudang di tempat tersebut ya, dengan memperhitungkan biaya transportasi. Setelah melakukan perhitungan, ternyata lebih efisien itu gudang dibangun hanya masih di Bandung saja. Nah, ini kan berdasarkan pertimbangan ya, jadi tidak sekonyong-konyong, udahlah bangun, gitu ya. Kemarin juga mahasiswa saya yang alumni itu konfirmasi ke saya, Bu, saya ditempatkan di bagian distribusi, Bu, katanya. Saat ini, Bu, saya itu sedang mendistribusikan produk kecap, kalau tidak salah, yang di daerah Cirebon. Nah, ini tuh saya buka di beberapa gudang itu, Bu, saya bangun di beberapa tempat, tapi ternyata tidak efisien, Bu. Kira-kira metode apa ya, Bu, ya, yang baik, Bu, sehingga saya bisa tahu bahwa gudang itu seharusnya dibangun di mana, kemudian memberikan nilainya itu efisien, Bu. Akhirnya coba kamu mempelajari terkait dengan penentuan lokasi ini, bagaimana melakukan jaringan dari rantai pasoknya, kemudian kamu hitung antara biaya transportasi dengan biaya membangun gudang. Kira-kira lebih murah mana? Nah, dia mempelajari itu. Oh ya, Bu, saya ternyata gudangnya itu saya membangun di mana-mana, ini malah menjadi tidak ada keuntungan sama sekali, malah terjadi kerugian. Akhirnya dihitung lagi sama dia, dan sekarang boleh ya pembebanan maupun keuntungan itu mulai ada gitu, dengan hanya dia memaksimalkan 2 gudang saja dibangun untuk memenuhi wilayah di Cirebon ini. Nah, jadi betul-betul sangat penting
ya dalam rantai pasok, yaitu terkait juga dengan bagaimana merancang dari rantai pasok tersebut ya jaringannya. Contoh misalkan Coca-Cola. Coca-Cola ini kan masuk ke dalam produk fungsional, sama dengan kecap tadi juga produk fungsional ya. Di satu sisi kalau produk-produk fungsional seperti kita pelajari kemarin, mereka pasti inginnya adalah efisien gitu ya. Nah, Coca-Cola sendiri saat ini tidak menggunakan pihak ketiga ya, tidak menggunakan pihak ketiga sehingga dia mengirimkan produk-produknya itu dengan transportasinya sendiri. Dan ini mengakibatkan biaya yang relatif sangat mahal, ya. Tapi di satu sisi dia ingin respon gitu dengan customer-customernya. Makanya kalau kita lihat di warung-warung ya, ataupun di supermarket itu ada kerjasama yang dilakukan antara Coca-Cola itu dengan menyimpan kulkasnya gitu ya, di minumannya gitu ya, dimasukkan. Kemudian nanti pihak Coca-Cola akan datang mengisikan kembali fulfillment ya untuk kalau misalkan barang-barangnya sudah habis. Nah kemudian nanti yang expire dia tarik lagi, kemudian 1 minggu kemudian melakukan lagi keliling transportasinya, dan ini akhirnya bisa diciptakan di satu sisi efisien, tapi di sisi lain juga dia bisa responsif. Ini yang dilakukan oleh Coca-Cola. Nah kalau kita melihat nih ya gambar di sini. Ini ada 16 customer yang akan kita layani. Kalau kita menggunakan strategi responsif, mungkin gudang akan ditempatkan di sini menjadi 4 gudang dari satu pabrik ini. Ya, pabrik ini akan memasok barang di gudang daerah A, di mana daerah A ini bisa memenuhi untuk 3 customer. Pabrik ini akan memenuhi untuk gudang di daerah B, dia akan memenuhi 4 customer. Ini juga gudang C 4 customer, kemudian gudang D 5 customer. Tapi kalau kita berbicaranya adalah efisien, maka bagaimana kita membangun gudang itu cukup ternyata 2 saja. 2 yang dibangun, di mana 2 yang dibangun ini berdasarkan kedekatan daerahnya kita kelompokkan. Ya, mana yang masuk yang bisa dipenuhi dari gudang yang pertama, customernya. Ini ada 8 customer, kemudian untuk gudang B juga mana daerah-daerahnya yang terdekat yang bisa dipenuhi oleh gudang B. Sehingga akhirnya lebih efisien dibanding dia membangun 4 gudang di sini. Ya, lebih responsif iya, namun cost-nya akan lebih mahal dibanding dengan ini. Nah, dari sini menuju ke sini tuh bukan feeling ya. Bukan feeling. Tapi dari sini menuju ke sini tuh kita harus melakukan perhitungan. Siang ini kita akan belajar bagaimana melakukan perhitungan untuk bisa mengetahui total cost yang paling efisien itu yang mana ya, yang memang tadi ada trade off antara biaya untuk membangun gudang dengan biaya transportasi ya. Oke. Nah, metode yang akan kita pelajari siang hari ini adalah terkait metode gravity location. Oke. Mohon di screenshot ya, nanti kita akan latihan soal. Dalam gravity location ini, kita akan pelajari parameternya. Yang pertama ada yang dinamakan dengan CI simbolnya. CI ini adalah ongkos transportasi per unit beban per kilometer. Ya, antara kandidat lokasi fasilitas dengan lokasi pasar atau lokasi sumber pasokan. Kemudian fee ini adalah beban yang akan dipindahkan antara fasilitas dengan sumber pasokan atau lokasi pasar. Kemudian XI dan YI adalah koordinat X dan Y untuk lokasi pasar atau sumber pasokannya. Dan JI ini adalah jarak antara lokasi fasilitas dengan sumber pasokan atau pasar. Ya. Oke, ini sudah di screenshot ya. Ini rumusnya. Jadi ketika kita akan menentukan jarak antara 2 lokasi, rumusnya adalah JI sama dengan akar X0 kurangi X1 kuadrat ditambah Y0 dikurangi Y1 kuadrat. Di mana X0 dan Y0 ini adalah
kandidat koordinat fasilitas yang dipertimbangkan. Ya, jadi diasumsikan titik awal koordinat kita adalah asumsinya X0-nya ini di titik 0, Y0-nya di titik 0. Nah, nanti kita sesuaikan ya, kalau X1, Y1-nya nanti kita akan ada koordinat-koordinatnya. Kemudian, kita akan menghitung yang namanya total cost. Total cost ini rumusnya adalah sigma, CI tadi ongkos transportasi, dikali beban yang diangkut, dikali dengan JI. JI ini adalah jarak antara dua lokasi fasilitasnya. Oke, apa tujuannya? Tentu ingin meminimumkan total cost. Oke, sudah di screenshot ya. Oke. Nah, kemudian kita juga akan menghitung ya. Di sini selain menghitung jarak JI, menghitung koordinat lokasi ya. Lokasi yang akan nanti dijadikan tujuan kita ya, membangun gudangnya itu di mana sih sentralnya kan gitu ya. Dari ini tuh kita akan membangun sebenarnya sentralnya itu di mana supaya total cost-nya menjadi murah. Rumusnya X0N sama dengan sigma CI kali VI dikali XI dibagi JI dibagi sigma CI dikali VI dibagi JI. Untuk Y0-nya juga sama, ini CI kali VI kali YI dibagi JI dibagi CI YI dibagi JI. Di mana X0N dan Y0N adalah koordinat X dan Y yang akan dihasilkan nanti. Sudah di screenshot? Oke, baik. Nah, kita masuk ke soal. Ya. Sebuah perusahaan memiliki 6 cabang pemasaran, di mana masing-masing cabang tersebut merupakan gudang-gudang lokal. Perusahaan ingin mendirikan satu gudang regional atau satu gudang pusat yang nantinya akan melayani ke-6 gudang lokal tersebut. Ya. Sehingga didapatkan nanti biaya transportasinya yang minimum. Lokasi ke-6 gudang ini tersebar, nanti kita bisa lihat. Nah, di samping mengetahui posisi masing-masing gudang, perusahaan juga memiliki perkiraan biaya transportasi dan beban yang akan diangkutnya. Oke. Nah, ini lokasinya. Ya. Lokasinya gudang A ada di titik 5,1, gudang lokal yang B di 4,6, yang C di 5,9, yang D di 8,12, ini yang D, dan ini yang E. Nah, tujuan kita apa? Jadi tujuan kita akan membangun gudang sentral. Sehingga dari manufaktur itu, kita akan kirim barangnya ke gudang sentral, di mana cukup gudang satu sentral inilah yang akan memenuhi gudang-gudang lokal di demand-demand tersebut. Paham? Ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau ditanyakan? Oke, paham ya? Oke. Nah, ini data gudang lokalnya tadi ya. Jadi XI, YI di titik 5,1. Beban yang diangkutnya 100 ton. Ya. CI ini misalkan biaya transportasinya ya. Biaya transportasinya di sini untuk per 1 kilometer. Kan per kilometer ini 1. Kemudian titik 4,6 ini yang diangkut bebannya, ini ongkos transportasinya. Terus sampai di gudang ke-6, ini beban yang diangkutnya, ini total cost-nya. Pertanyaannya, di koordinat berapa ya dengan total cost yang termurah gudang sentral akan dibangun? Oke, saya izin stop share. Silakan ada yang bisa bantu Ibu menggunakan Excel-nya. Ibu Pandu, silakan. Ibu izin share screen ya Ibu. Oke, silakan Teresia.
Apa sudah lihat, Bu? Ya, sudah. Oke, baik. Nah, sekarang kita tentukan dulu tadi bahwa kita akan mengasumsikan tulis iterasi 0. Iterasi 0. Iterasi ya, Bu? Ya, iterasi pertama, iterasi kedua gitu ya. Iterasi 0. Iterasi 0 yang pertama. Oke. Di mana X0 Oke, simpan di di kolom D. Ini 0 di D. Oke. Di mana X0 nggak apa-apa tadi. Oke, bolehlah. X0 sok. Oke, X0. Oke, di kolom E-nya 0. Kolom E 0. Oke. Kemudian Y0-nya di kolom F. Oke, Y0-nya oke di kolom G 0. Oke, baik. Nah, sekarang kita masuk untuk perhitungannya. Ya, yang pertama kita akan menentukan XI, YI. Tadi diketahui ya. XI, II. Oke. Dan YI. YI. Oke, silakan. Mohon temannya dibantu tadi. XI berapa? Yang pertama, tadi di screenshot nggak? 5 ke bawah ya. 5, 4, 8, 12, 5, 15. Sekarang yang Y. Oh, ini di bawahnya. Ini yang XI di bawahnya. Oke. Ya. Oke, sekarang yang YI. YI ke bawahnya ya, ke bawahnya ini 1, 6, 12, 5, 9, 3. Di satu kolom aja pada beres ya. Di kolom ini nih, yang E supaya nggak ada pembatas. Udah XI-nya udah di situ aja nggak apa-apa. YI-nya aja deketin. Oke. Di sebelah mana, Bu? Di sebelah XI. Sebelah XI. Itu ada XI, ada ya. Oke, YI. Ini bukan, Bu? YI ini, yang ini di bawah Y0 tuh. Nah, itu pindahin. Oke. Sekarang yang V. Yang V, mohon dibantu temannya yang V tadi. V berapa aja tuh angkanya? VI sama CI. Ya, VI sama CI. Pakai I. Ya CI. Yang V 100, 700, 200, 100, 700, 200, 150, 400, 200. Yang CI 1,5 pakai titik 1,5, 1,8, 2,5, 1,9, 1,7, 2,1. Udah, Bu. Oke, baik. Langkah yang pertama, kita akan menghitung JI. 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 Di bawahnya, Bu. Ya,
Di H tuh, di kolom H. Sejajar setelah CI, JI. Oke, JI. Nah, tadi rumusnya apa JI? Sama dengan akar itu berarti SQRT nah SQRT oke, itu udah SQRT oke, kurung buka oke, mana yang 0 X0 tuh yang berapa tuh E2 oke, dikurang X1 yang 5 tuh, 5 di mana tuh? D4, oke, kurung tutup. Akar itu yang gambar apa namanya? Segitiga gitu. Kalau Ibu mah nomor 6 di sini nih, kalau di keyboard Ibu. Di atasnya, nah oke, 2 kuadrat, oke, ditambah oke, kurung buka. Oke, Y0 tuh yang G2, oke, dikurang, ya, yang 4, oke, E4, ya, kurung tutup, dikuadratkan, oke, 2, oke, dikasih kurung tutup lagi. Nah, sebelah SQRT ditambah kurung lagi. Kurung buka sebelah SQRT. Oke, itu kasih kurung lagi. Oke, kemudian karena ini 0 sama ke bawahnya, jadi yang E2 sama G2 dikasih mutlak, kasih dolar. Di depan E kasih dolar, angka dolar. Oke, yang 2-nya juga dikasih dolar. Yang 2-nya. Nah, sebelum 2. Oke. Nah, yang G2 juga sama. Oke. Udah, coba di enter. Nah, coba yang lain pakai manual, coba. Betul nggak hitungan yang dilakukan Teresia? Kan logikanya gini ya. 0, gitu ya. Kan X0 dan Y0 itu kan kita anggap titiknya di iterasi 0 ini di titik 0,0 dulu ya. Jadi 0 dikurangi 5 berarti minus 5 dikuadratkan 25. Ditambah dalam kurung 0 dikurangi Y-nya adalah 1 dikuadratkan. Berarti minus 1 dikuadratkan 1. Berarti 25 ditambah 1, 26 diakarkan. Akar 26 berapa? Berapa akar 26? 5,1, Bu. 5, 5, berapa? Halo, tadi 5, berapa? 5,099. Oke, berarti sama ya? Ya, sama ya yang dibuat Teresia ya? Oke, baik ya. Jadi yang dibuat Teresia ini sudah betul. Menghitung J itu adalah sekian. Nah, setelah menghitung JI, kita hitung apa lagi? Kita menghitung apa? Halo, kita menghitung apa? Oh, jangan TC. Kita menghitung dulu X0. X0N. Nah, X0N itu rumusnya tadi CI ya. X0N-nya agak ke atasin. Di I2 coba. X0N.
Nah, oke. Di situ rumusnya CI dikali VI, CI, langsung aja VI, nggak usah pakai kali, udah aja. CI, VI, kemudian XI dibagi JI. Oke, silakan Teresia, dihitung. Ibu kok value ya? Ini coba. Yang ini kan 5 koma, itu C-nya 1,1 titik. Kalau koma semua tuh. Harusnya 1,5, 1,8. Itu tuh, angka CI-nya tuh betulin dulu. Oke. Ya, oke. Sekarang mencari yang YI. Nah, itu oke. Y0N sekarang. Y0N. Oke, rumusnya CI kali VI kali YI dibagi JI. Oke, silakan. Baik. Berikutnya, karena pembaginya itu di sini CI kali VI dibagi JI. CI dikali VI kali VI dibagi JI. Oke, silakan. Oke. Sekarang disigmakan semuanya dari CI, VI, XI ini. Coba ini yang 147 saya lihat dulu. 147 ini. 147 nih yang I berapa? Yang atasnya. Yang atasnya tuh H berapa? Sorry. I4. Coba I4. Nah, oke. Rumusnya. Oke. Tadi hasilnya berapa? 14 berapa? Coba hasilnya, enter. 147. Coba balik lagi ke 147 tadi. Ke 147 tadi. Oke, coba dikasih kurung coba G-nya. G4-nya dikasih kurung. Oke, kemudian sampai dengan D4. Sampai dengan D4 dikasih kurung. Oke, enter. Oke, sama ya. Oke, siap. Sekarang disigmakan. Yang disigmakan apa aja, Ibu? CI, ini kolom 3 terakhir nih. Kolom I, J, dan K semuanya disigmakan. Kan mencari rumusnya nanti dari ini. Di bawah sayang, di bawah ini nih, di bawah kolom H tuh. Di bawah kolom I. Nah, itu sama dengan sum oke, dari nah itu sampai bawah. Oke.
Sampai bawah, oke. Enter. Oke, berikutnya. Nah, oke, sip. Ya. Sekarang kita akan mencari kira-kira di mana gudang pusat itu akan dibangun. Kita mencari titik X0N-nya dulu. X0N. Jangan di situ, di bawahnya aja. Teresia di bawahnya, coba. Nah, oke. X0N. X0N. N kecil, sayang. N kecil. Oke. Berarti di sebelahnya rumusnya dari yang I10 dibagi K. I10 tuh yang sum tadi, yang dijumlah, sum tadi, sama dengan, pakai sama dengan dulu. Pakai sama dengan dulu. Oke. Dibagi ini, yang K10. Oke, enter. Nah, jadi ternyata gudang sentral itu akan dibangun di titik 6,008. Tadinya kan kita di awal hanya di titik 0,0. Nah, sekarang gudang untuk mengantisipasi dengan daerah-daerah pemasaran tadi di titik-titik ini ya. Jadi gudang sentral itu akan dibangun X-nya di 6, sekian. Sekarang yang Y-nya. Y0N. Y0N. Oke, Y0N berarti yang ini nih, kolom berikutnya dibagi sebelahnya. Nah, di titik 6,4. Sekarang berapa total cost-nya? Baru masuk di kolom L. Teresia di kolom L, coba L. L, nah oke, total cost TC. Nah, itu di atas TC gitu ya, supaya gampang. Nanti rumusnya, oke, nggak apa-apa lah di pinggirnya. Oke, total cost itu tadi rumusnya gimana? Sigma CI kali VI kali JI. CI, VI, JI. Nggak pakai sum. Nggak pakai sum. Langsung rumusnya itu adalah CI, VI, kali JI. Ditulis dulu. TC sama dengan, TC-nya dikatasin di L2 deh, supaya nggak bingung. L2. Oke, di bawahnya itu rumusnya berarti kita masukkan CI, VI, JI. Nah, sok sekarang masukin. Oke, tarik ke bawah. Itunya ditarik dari pinggir. Total cost-nya ditarik dari pinggir. Oke. Jadi, kalau kita akan membangun gudang di titik X0N-nya di 6, sekian, 6,00, dan Y0-nya di 6,4, maka total cost yang dihasilkan adalah 34.192. Apakah kita berhenti bahwa ini yang sudah terbaik membuat gudang nanti? Belum tentu. Kita akan coba iterasi 1, ya. Nanti menghitungnya sama kalian. Menghitung XI, YI, VI sama CI-nya sama, ambil dari yang atas, hanya JI-nya sudah berubah. Tadinya kan di 0,0, sekarang di 6,008 dan 6,4. Ya. Nanti kalian hitung, kemudian menghitung total cost-nya. Kalau total cost-nya terjadi penurunan cost, maka titik ini di iterasi ke-0 bukan merupakan titik yang minimum. Jadi kalian harus lakukan iterasi berikutnya, iterasi berikutnya, iterasi berikutnya. Kapan kita berhenti iterasi? Ketika terjadi kenaikan harga. Ya, terjadi kenaikan cost. Contoh misalkan, total cost-nya kan ini 34.192. Iterasi ke-1 dihitung sama Teresia jadinya 1.500. Iterasi kedua sama Teresia dihitung menjadi 1.600. Nah, berarti kan terjadi kenaikan.
maka yang diambil titiknya adalah titik yang di iterasi kedua dengan total cost-nya tadi yang 1.500. Baru setelah itu digambarkan gambarnya. Nah, jadi kita bisa merancang jaringan supply chain tadi, bagaimana kita membangun gudang dengan tujuannya adalah meminimumkan cost, yaitu mencari gudang sentral. Salah satu metode yang dikembangkan dengan menggunakan metode gravity ini. Ya, selanjutnya nanti kalian kerjakan sendiri ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh silakan. Ibu, jadi yang berubah itu nanti cuma JI-nya aja, tapi segala rumusnya sama. Rumusnya mah sama, ya. Nah, nanti dilihat lagi, ya. Tahu JI-nya berubah itu dari mana, Bu? Ini, titik X0N, Y0N. Berikutnya kan jadi X1N, Y2N. Kan yang pertama tadi JI-nya di 0,0 kan. Yang berikutnya ini kan, di 6, gitu. Nanti berikutnya berubah lagi. Ya, gimana? Tergantung soal. Tergantung soal. Iya, betul. Ya. Nanti dihitung lagi sama kalian. Kalau JI-nya berubah, otomatis ke belakangnya berubah lagi semuanya. Nanti dihitung lagi berapa total cost-nya. Itu iterasi ke-1. Iterasi kedua, hitung lagi. Iterasi ketiga, hitung lagi. Terus sampai mendapatkan ongkos yang minimum. Oke, silakan. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, Ibu cukupkan dulu ya. Siang ini ya. Oke, kalian coba latihan dulu soalnya yang ini ya. Nanti Ibu share PPT-nya ya. Dilanjutkan aja ya, ini perhitungannya sampai iterasi keberapa bisa selesai. Oke, boleh stop share. Teresia bisa dibantu dokumentasi dulu. Nanti minggu depan kita bahas lagi hari Senin. Ya, hasilnya itu seperti apa kalian ya, supaya lebih paham lagi. Oke. Siap. Boleh dibantu